Lalu, adakah bank syariah yang benar-benar syar'i? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Sebelum bertanya kembali, ada juga yang bertanya ke saya, adakah orang Islam yang benar-benar menerapkan syariat Islam? Begitu. Dalam hal muamalah memang ada fikihnya. Al-aslu fil muamalah al-ibahah illa yadullu dalil ala tahrimha. Jadi hukum asal muamalah ini boleh. Kita mau bertransaksi dengan mana yang mana sih? Boleh, jual beli, boleh. Soalnya kita di sana ya, dengan barang yang haram yang tidak diperbolehkan. Tapi sekarang ada ajakan untuk kita, yuk kalau mau belanja jangan langsung ke mana kita. Ada seorang saudara kita yang punya toko di dekat masjid itu, kenapa kita belanja jauh ke kota? Kenapa saudara itu juga berhijrah mencari di sini? Kenapa kita pakai uang kita untuk yang jauh, harganya sama, itu beda harga Rp1.000. Tetapi kita membantu saudara kita untuk memakai ekonominya. Beli sayur, ada saudara-saudara kita, tapi kita tetap beli sana juga. Yang ini kita di sini. Ada ajakan yang besar. Yuk kita kembali kepada tetangga kita. Berbelanja di tetangga kita, supaya ekonomi makin tumbuh. Bahkan sekarang sudah ada operasi syariah terus. Insyaallah kita akan jalan ke operasi syariah terus juga. Sudah bergulir sekarang sudah ada ajakan untuk menggerakkan ekonomi, membuat perbankan syariah yang tadi harga 100% syariah. Karena memang ada hal-hal yang tidak bisa diterapkan di perbankan syariah secara total 100% untuk mengharapkan dia menjadi 100%. Bahkan tadi misalnya untuk kehidupan kita sehari-hari saja kita berat untuk bisa menerapkan syariah 100%. Karena berbeda muamalah. Misalnya seperti ini, kalau di bank syariah ada transaksi namanya istisna. Istisna itu membeli barang yang namanya belum ada, tapi dibayar di muka. Nanti barangnya siap, lalu diserahkan. Di bank syariah barangnya ada, tetapi sistemnya belum bisa mengakomodir. Karena apa? Misalnya untuk membuat sistem yang seperti ini butuh biaya sekian. Jadi ada kendala. Nah, ketika kita bertanya dengan yang lebih senior, dia tahu tentang perbankan saya, dia bilang inilah darurat itu. Maka bukan istisna yang kita jalankan, tapi diarahkan ke murabah, jual beli, sama-sama jual beli. Tetapi tadi misalnya rumah yang manusia tidak mungkin diperjualbelikan secara murah orang umumnya. Maka yang diperjualbelikan adalah alat-alat barang-barang yang dulu untuk membangun rumah disiasati. Karena apa? Karena sistemnya belum mampu. Jadi bukan sistem. Tetapi pertanyaannya, apakah kita harus menunggu bank syariah itu 100% di dalam bank syariah? Kita kasih bank itu. Daripada di masyarakat ribanya sedikit, mending saya dibahas saja. Apakah kita berpikir seperti itu? Tidak maaf, misalnya ada air minum ini seperti ini bersih. Ada satu lagi air minum kotor. Oke, yang kotor ini kita mengharapkan minum yang air bersih. Ya ada yang kotor, tapi air kotor ini terus dialih dengan air bersih. Jika kotor terus keluar, dan nanti insya Allah air itu akan bersih. Kita perlu minum. Apakah kita katakan daripada saya minum air yang lagi dalam pembersihan ini, mending saya minum air kotor saja? Jadi mungkin kalau harapan kita saat ini seperti tadi, belum. Kita pernah berbincang juga dengan Dr. Yasir Yusuf, maka ekonomi saya. Itu masalah yang dihadapi oleh perbankan saya, sehingga mereka tidak bisa menggunakan transaksi istisna salam dalam aktivitas jual beli, sehingga banyak mengarah kepada transaksi murabah. Murabah seperti tadi kita beli motor 13 juta, jual 16 juta. Saudara kita beli jilbab 30.000 di Tanah Abang, bawa ke Padain, jual 60.000. Ada kos yang dikeluarkan, kemudian ada pilihan bagi kita untuk iya dan tidak. Karena memang alternatif terakhir ketika kita ragu dengan diri kita, ragu dengan apa